Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Ibu Noe di pelajaran kimia kelas 10. Oke, pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang metode ilmiah, yaitu lanjutan dari materi yang sebelumnya. Langsung kita mulai. Ini adalah materi-materi dalam satu bab. Pada video sebelumnya kita sudah belajar tentang ilmu kimia dan peranannya dan hakikat ilmu kimia. Nah, metode ilmiah ini adalah video nomor 2. Untuk video selanjutnya yaitu kita akan belajar bekerja di laboratorium kimia dan materi dan klasifikasinya. Oke, langsung masuk ke materi. Metode ilmiah adalah, ada yang sudah tahu apa itu metode ilmiah? Oke, kita pelajari terlebih dahulu. Pada dasarnya, ilmu kimia adalah ilmu yang tidak hanya mempelajari teori saja. Teori-teori tersebut perlu dibuktikan kebenarannya melalui suatu eksperimen. Untuk melakukan suatu eksperimen, seorang ahli kimia perlu memahami atau menerapkan sikap ilmiah dan langkah-langkah melakukan eksperimen. Hal ini berkaitan dengan metode ilmiah. Apakah kalian sudah mengetahui apa itu metode ilmiah? Selanjutnya, metode ilmiah adalah suatu langkah-langkah sistematis yang dilakukan oleh para ilmuwan untuk menyelesaikan permasalahan atau menemukan ilmu pengetahuan. Langkah-langkah metode ilmiah. Langkah yang pertama yaitu merumuskan masalah. Menemukan masalah dan merumuskan masalah adalah langkah awal dari metode ilmiah. Masalah dapat ditemukan dari kejadian-kejadian yang berulang atau kejadian unik yang menarik sehingga menimbulkan pertanyaan mengapa dan bagaimana hal tersebut dapat terjadi. Dari pengamatan tersebut, kemudian dirumuskan apa permasalahannya. Misalnya, mengapa di suatu daerah tertentu banyak penduduknya yang menderita sakit gondok? Atau mengapa jika sore hari dan sedang hujan timbul bau menyengat? Paham ya? Langkah selanjutnya yaitu melakukan pengamatan atau observasi. Setelah merumuskan masalah, selanjutnya adalah melakukan penelusuran informasi dengan cara mempelajari hasil penelitian sejenis, yaitu melalui internet, buku-buku di perpustakaan, dan media massa. Selanjutnya, bisa melakukan observasi di lapangan tempat objek permasalahan berada, yaitu dengan pengamatan langsung atau melakukan wawancara dengan seseorang yang mengetahui informasi yang berkaitan dengan masalah tersebut. Langkah selanjutnya yaitu membuat hipotesis. Selanjutnya, informasi-informasi yang diperoleh dari pengamatan dan observasi digunakan untuk menemukan jawaban sementara dari permasalahan tersebut atau hipotesis. Hipotesis merupakan jawaban sementara yang perlu diuji kebenarannya melalui data-data hasil eksperimen. Langkah selanjutnya yaitu merancang dan melakukan eksperimen. Dalam merancang eksperimen harus dilakukan kontrol terhadap kondisi eksperimen sehingga dapat dipastikan bahwa perubahan yang terjadi benar-benar merupakan hasil perlakuan. Untuk mengontrol kondisi tersebut, kita perlu mengenal variabel penelitian. Variabel sendiri adalah faktor peubah, yaitu faktor yang menyebabkan terjadinya perubahan. Ada 3 variabel. Yang pertama adalah variabel bebas.
Variabel bebas adalah variabel yang apabila diubah oleh pelaku eksperimen akan menyebabkan adanya perubahan terhadap variabel lain. Yang kedua yaitu variabel terikat. Adalah variabel yang perubahannya disebabkan oleh perubahannya variabel bebas. Yang ketiga yaitu variabel kontrol. Variabel kontrol adalah variabel yang harus dikondisikan sedemikian rupa sehingga dapat dipastikan bahwa berubahnya variabel terikat hanya terjadi akibat adanya perubahan variabel bebas. Langkah selanjutnya yaitu melakukan analisis data. Informasi dan data yang diperoleh dari pengamatan dan pengukuran kemudian dikelompokkan guna mempermudah langkah-langkah penelitian selanjutnya. Data tersebut kemudian akan diolah menjadi data yang lebih sistematis dan komunikatif, misalnya dalam bentuk tabel sederhana atau grafik. Selanjutnya, data akan dianalisis baik secara kuantitatif, kualitatif, statistik, maupun deskriptif, sehingga akan diperoleh kesimpulan sementara. Kesimpulan sementara tersebut akan digunakan untuk menguji apakah sesuai atau tidak dengan hipotesis yang sudah dibuat. Langkah terakhir yaitu menarik kesimpulan. Menarik atau mengambil kesimpulan merupakan tahap akhir dari suatu eksperimen. Kesimpulan dapat dirumuskan berdasarkan hasil analisis data dan pengujian hipotesis yang sudah dilakukan untuk menjawab permasalahan atau tujuan penelitian. Apabila kesimpulan sesuai dengan hipotesis, berarti hipotesis diterima dan satu tahapan penelitian dikatakan selesai. Akan tetapi, apabila hipotesis tidak diterima, maka akan terjadi permasalahan baru, sehingga dapat dilakukan penyempurnaan hipotesis dan dibuktikan kembali melalui eksperimen. Oke, di sini bisa kalian lihat dan perhatikan siklus dari metode ilmiah. Yang pertama adalah merumuskan masalah, sudah kita bahas. Kemudian tahap selanjutnya yaitu melakukan pengamatan atau observasi. Selanjutnya membuat suatu hipotesis, kemudian merancang dan melakukan eksperimen. Setelah itu, setelah melakukan eksperimen, baru melakukan analisis data dalam bentuk grafik. Setelah dianalisis, baru kita dapat menarik suatu kesimpulan. Nah, kemudian kita lihat apakah hipotesis diterima atau tidak. Jika diterima, berarti eksperimen telah selesai atau dianggap selesai. Tapi jika hipotesis tidak diterima, maka kembali lihat permasalahannya. Oke. Oke, sekian materi yang dapat disampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Jangan lupa subscribe, komen, dan like dan share video ini. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.